Hari ini di minggu pertama bulan Februari, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih bagi yang terabaikan. Kiranya kita menjadi umat Tuhan yang mengenakan kasih bagi saudara-saudara kita yang terabaikan. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Muda Paul Dian Prestia beserta seluruh pelayan altar. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Endang Ayu Purwaningtyas dengan tema dimulai dari yang ada. Syukur pada Tuhan, masa raya Natal dan Tahun Baru telah terselesaikan. Terima kasih atas dukungan jemaat selama masa raya Natal, sehingga terdapat saldo sebesar Rp1.538.500. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Rapat majelis akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Februari 2021 jam 11 siang. Mari kita dukung dalam doa. Berita duka, telah berpulang Purba Bapak di surga, Ibu Marsilah Suwati pada tanggal 24 Januari 2021 dan Bapak Muhammad pada tanggal 25 Januari 2021. Kiranya Tuhan kuatkan keluarga yang terlibat. Selamat atas kelahiran putri dari Bapak Imam Budi Santoso dan Ibu Fitri Mariani dengan nama Leona Samora Gracia pada tanggal 28 Januari 2021. Kiranya Tuhan menambahkan sukacita bagi keluarga. Berikut adalah nama-nama jemaat yang berulang tahun pada pekan ini. Selamat berulang tahun dan menikmati penambahan usia dari Tuhan. Demikian watak jemaat hari ini. Selamat menjadi umat Tuhan yang mengasihi sesama. Jaga kesehatan kita bersama dengan keluarga dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan adakan bagi kita. Sekalipun kita tidak dapat bertemu secara langsung, tetapi kita tetap bersyukur karena Tuhan tetap menyatukan kita melalui kasih-Nya di dalam keluarga besar GKMI Salatiga ini. Terima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang sepekan ini dalam kita berkarya dan menjalankan segala tugas dan tanggung jawab. Terima kasih atas kekuatan dan pertolongannya dalam kita menghadapi setiap tantangan dan pergumulan. Mari kita datang kepadanya dan naikkan syukur atas kasih-Nya. Memberkati, menyertai.
yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian di minggu pertama bulan Februari ini. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Amin, amin. Kapankah kita merasa sangat diberkati? Apakah saat kita mengalami segala macam keberhasilan? Saat semua yang kita inginkan kita dapatkan? Semua yang baik tentu membuat kita amat bersyukur. Tetapi, ketika Tuhan mengizinkan kita berada dalam berbagai tantangan dan kesulitan, kita pun tentu tetap harus bersyukur. Bagi saya, perjuangan menghadapi jalan-jalan terjal itu membuat saya melekat kepada Tuhan. Dan ketika semua jalan-jalan terjal terlewati, kita menjadi lebih bersyukur lagi. Jangan pernah berputus asa. Jalan landai, jalan terjal, percayalah pada pimpinan Tuhan. Penyertaannya ada untuk kita, dan kasih-Nya kerap kali tidak terduga. Lebih tinggi
jiwaku sungguh tak terduga, dan anugerah penebusan jadi kidung surga. Kasih Allah tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malaikat dan para salehnya. Saya percaya bahwa setiap kita pasti menginginkan segala yang baik dalam hidup kita. Tetapi seringkali Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan. Semua yang baik bisa diusahakan, tetapi yang terutama adalah bagaimana kita meletakkan segala keinginan kita di bawah kehendak Tuhan, dan percaya bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita dalam rencananya dan indah adanya. Kita tahu yang kita inginkan, tetapi Tuhan tahu yang kita butuhkan. Berserahlah kepadanya karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Mari kita mensyukuri segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan percaya bahwa semua Tuhan rancang dan Tuhan rajut untuk kebaikan kita. Mari kita datang kepadanya dalam doa, menaikkan segala syukur dan permohonan kita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku,
Mari kita bersama-sama dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, yang telah memperjumpakan kami secara virtual dalam ibadah di minggu pertama bulan Februari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga kami diperkenan Tuhan untuk mengikuti peribadahan ini secara virtual dari tempat kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk berbagai peribadahan yang dilakukan di gereja-Mu, GKMI Salatiga, baik pusat maupun cabang-cabang, yang dilakukan secara virtual. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap jemaat yang mengikutinya dari rumah, sehingga meskipun kami mengikutinya tanpa bertatap muka di rumah Tuhan, semangat itu tidak pernah berkurang dari hati kami, dan sukacita melingkupi kami. Terlebih setiap firman Tuhan yang ditaburkan, boleh kami mengerti dan kami kerjakan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk cabang-cabang yang ada di Salatiga Timur. Tuhan kiranya memberkati cabang Sumberjo, cabang Jangglengan, dan cabang Cukilan. Kiranya Tuhan menyertai setiap hamba Tuhan yang melayani di sana. Demikian pula dengan para pengurus yang telah menyediakan diri untuk melayani Tuhan melalui keberadaan gereja Tuhan yang ada di sana. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, bahkan sakit penyakit. Kiranya Tuhan berkenan melawat setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan oleh karena sakit penyakit ini, sehingga melalui perkenanan Tuhan, setiap umat-Mu yang rindu akan kesembuhan dipulihkan dari setiap kelemahan tubuh mereka. Berkati pula setiap anggota keluarga yang dengan penuh setia merawat dan mendampingi setiap saudara-saudara kami yang sakit. Limpahkanlah kesabaran, sehingga mereka boleh merawat anggota keluarga yang sakit itu dengan penuh cinta kasih dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah berusia lanjut dan mereka harus mengalami berbagai keterbatasan. Kiranya Tuhan memberkati, menguatkan iman mereka, sehingga di tengah masa tua mereka selalu setia kepada Tuhan dan Tuhan melawat mereka. Demikian pula dengan saudara-saudara kami yang saat ini masih harus melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing karena terpapar virus COVID-19. Bahkan saudara-saudara kami yang harus dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan, kiranya Engkau melimpahkan damai sejahtera kepada mereka, sehingga setiap saudara kami yang harus menjalani isolasi ini dapat melalui masa-masa ini dengan pertolongan Tuhan. Berkati setiap kami, sehingga kami boleh memberikan dukungan yang terbaik bagi setiap saudara kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Kota Salatiga. Berkatilah Bapak Wali Kota beserta dengan jajaran pemerintahan yang ada, sehingga berbagai kebijakan yang ada di Kota Salatiga ini datangnya dari hikmat Tuhan. Demikian pula pemerintahan yang ada di bangsa Indonesia ini, mereka yang ada di pusat dan di berbagai daerah. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus, sehingga mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sinode kami GKMI. Dalam masa pembangunan kantor sinode ini kiranya Tuhan memberkati setiap keperluan kebutuhan yang ada. Biarlah GKMI boleh bersatu hati untuk mewujudkan kantor sinode ini yang diperkenan dan diberkati oleh Tuhan. Berkati BPH Sinode yang terus memperjuangkan semua yang terbaik untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Demikian pula kiranya Tuhan memberkati PIPKA dan MDS yang terus menjadi kesaksian bagi Tuhan dengan melayani di bidang misi maupun dalam pertolongan secara sosial di seluruh Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati karya mereka, sehingga melaluinya banyak orang dipulihkan
dikenalkan kepada Kristus, bahkan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 14 sampai ayat yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kembali berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini kami mengerti, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Urapilah setiap kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang merenungkan. Kiranya firman Tuhan bertumbuh dan berbuah melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Markus pasal yang ke-9 ayat 14 sampai 27 demikian firman Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-murid-Mu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika Engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika Engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mempelajari dan melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa istilah yang baru dikenalkan ketika pandemi COVID-19 mulai mewabah di berbagai tempat di Indonesia ini. Ada sebutan yang disebut dengan terkonfirmasi positif. Ada pula istilah suspek. Ada pula istilah kontak erat atau bahkan OTG, orang tanpa gejala. Semuanya merujuk kepada orang-orang yang diidentifikasi terpapar oleh virus COVID-19. Atau paling tidak mereka adalah orang-orang yang bersentuhan atau berdekatan dengan orang yang terkonfirmasi positif. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dengan adanya istilah-istilah seperti ini, ada sisi baik yang bisa kita pelajari, yaitu bahwa kita belajar untuk memperhatikan tidak hanya orang-orang yang sudah terkonfirmasi positif, tetapi juga memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya, atau paling tidak keluarga dari orang yang terkonfirmasi positif itu. Meskipun perhatian yang diberikan juga memiliki dua sisi, secara positif maupun negatif. Secara positif, kita memperhatikan saudara-saudara kita beserta dengan keluarganya yang harus isolasi mandiri, dengan memberikan berbagai bantuan yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Namun di sisi lain, secara negatif, ternyata perhatian yang diberikan berupa kecurigaan atau bahkan rasa takut, sehingga sikap kita justru antipati, tidak bisa turut merasakan apa yang mereka alami, tidak bisa berempati kepada saudara-saudara kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, sikap yang kedua ini, itulah yang terjadi ketika seseorang di masa Tuhan Yesus waktu itu mengalami sakit, mengalami disabilitas, atau bahkan mengalami kerasukan roh jahat. Yaitu sikap orang-orang yang ada pada masa itu adalah mencurigai bahwa apa yang dialaminya diakibatkan oleh kutuk karena perbuatan dosa. Jadi rupa-rupanya penyakit atau pergumulan pada masa itu dianggap sebagai sebuah kutuk oleh perbuatan dosa. Sehingga tidak jarang orang justru mengabaikan, bahkan tidak mau berdekatan dengan orang-orang yang mengalami sakit penyakit, orang-orang yang difabel, mengalami keterbatasan secara fisik, atau bahkan orang-orang yang mengalami kerasukan roh jahat. Namun demikian, perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang ayah yang anaknya kerasukan roh jahat ini mengubah cara pandang orang pada masa itu ketika menghadapi orang-orang yang mengalami ketimpangan. Tuhan Yesus menunjukkan suatu sikap bahwa terhadap orang-orang yang mengalami ketimpangan itu perlu dipandang sebagai pribadi yang memerlukan belas kasih Allah dan bukan penghakiman, apalagi pengabaian. Mereka adalah orang-orang yang perlu dikuatkan, bukan dijauhi, bahkan dikucilkan. Dan terlebih dalam Injil Markus ini, Tuhan Yesus menunjukkan suatu sikap belas kasih yang bukan hanya ditunjukkan kepada si anak yang mengalami kerasukan roh jahat, tetapi perhatian dan belas kasih Tuhan Yesus ditujukan juga terhadap sang ayah yang saat itu dirundung kesedihan atas apa yang dialami oleh anaknya. Dari sini kita belajar, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama, kita belajar untuk menyadari
Bahwa ketika seseorang dilanda pergumulan, bahkan ketimpangan, ternyata ada orang-orang yang turut bergumul dengannya, bahkan turut merasakan dampaknya, atau bahkan paling tidak bersedih atas apa yang dialami oleh orang yang dikasihinya. Contohlah paling sederhana, ketika salah satu anggota keluarga sakit, maka yang bersedih dan ikut bergumul bukan hanya dia yang sakit, tetapi orang-orang di sekelilingnya. Ada keluarga yang mendampingi, keluarga yang mengusahakan perawatan yang terbaik, bahkan turut bergumul terhadap sakit yang dialami oleh anggota keluarganya. Anggota keluarga yang meskipun tidak sakit, namun turut bergumul bersama anggota yang sakit. Inilah yang perlu mendapatkan belas kasih Tuhan. Kita bisa membayangkan betapa hatinya sedih. Betapa secara fisik dia mengalami kelelahan. Betapa dia harus belajar bersabar untuk menghadapi anggota keluarga yang sakit. Dan itu yang kadang kita abaikan. Padahal mereka sangat perlu dikuatkan, baik hatinya maupun imannya. Hatinya perlu dikuatkan agar dia tetap bersabar dalam mendampingi keluarga yang sakit, agar tetap mengenakan kasih ketika merawat, atau agar tetap bersemangat meskipun ada pergumulan yang dihadapi. Dan itulah yang Tuhan Yesus lihat ketika berjumpa dengan sang ayah yang anaknya kerasukan roh jahat. Sang ayah tentu telah menanggung beban, baik secara jasmani, secara sosial, bahkan spiritual. Dan dalam kelelahan itu ia datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun menyambutnya. Tuhan Yesus menyambutnya dengan sebuah pertanyaan yang justru dalam hal ini menguatkan hatinya. Dan saya yakin ketika Tuhan Yesus menyampaikan pertanyaan sederhana itu, pertanyaannya singkat. Sudah berapa lama dia mengalami ini? Tetapi lewat pertanyaan itu, kita bisa merasakan betapa Tuhan Yesus memiliki belas kasihan kepada sang ayah. Dan sang ayah juga menjawab, ia mengalami ini sudah sejak ia kecil. Itu adalah waktu yang tidak singkat dalam menanggung beban itu. Dari sini Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, mari jika kita mengetahui sesama kita yang sedang bergumul karena ada keluarga, ada rekan atau teman dekatnya, atau ada orang-orang terkasih dalam hidupnya sedang mengalami penderitaan, mengalami sakit, mengalami pergumulan, sehingga mereka perlu merawatnya, apalagi sedang mengalami pergumulan secara rohani. Mari kita datang kepadanya, kuatkan hatinya, agar ia tetap dengan setia melakukan perannya dengan maksimal, meskipun tidak mudah. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dari kisah ini kita belajar betapa Tuhan Yesus memperhitungkan iman sang ayah yang dengan rendah hati datang menemui murid-murid Tuhan Yesus agar anaknya diselamatkan. Tetapi karena gagal, kemudian ia langsung berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kita bisa melihat bahwa imannya kepada Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan sang anak dari ikatan roh jahat. Ini artinya Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan,
Orang-orang yang ada di sekitar sesama kita yang sedang bergumul, mereka juga perlu dikuatkan imannya. Karena rupa-rupanya iman mereka juga diperhitungkan atas kesembuhan atau pemulihan saudaranya. Tidak jarang ketika seorang anggota keluarga mengalami sakit atau pergumulan, apalagi jika dalam waktu yang lama, maka anggota keluarga jadi mudah dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya untuk mencari jalan keluar di luar Tuhan. Mereka rentan pada jalan keluar yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, selain hatinya perlu dikuatkan, mereka perlu dukungan iman. Mereka perlu didoakan, bahkan diteguhkan oleh firman Tuhan. Seperti saat itu, Tuhan Yesus berkata dengan tegas, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan itu yang membuat sang ayah berseru dan menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus. Sehingga sang anak dipulihkan. Maka mari Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kuatkan iman sesama kita yang oleh karena kondisi orang-orang terdekatnya turut bergumul dan merasakan dampaknya. Mengapa? Karena iman mereka diperhitungkan oleh Tuhan untuk pemulihan keluarganya, untuk kesembuhan orang-orang yang dikasihinya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, di bulan Februari ini kita belajar bagaimana kita mengenakan kasih dan melayani dengan kualitas kasih dan pelayanan yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan di minggu yang pertama ini kita diingatkan untuk mengasihi mereka yang terabaikan, yang terluputkan dari pandangan orang lain oleh berbagai sebab. Ada yang terabaikan karena status ekonominya, ada yang terabaikan karena status sosialnya, atau bahkan mereka terabaikan karena tidak dikenal oleh sesamanya. Sehingga kini mari kita membuka mata dengan lebih lebar. Kita mencari orang-orang yang perlu belas kasih Tuhan dan imannya perlu dikuatkan. Jika ada sesama kita yang sedang merawat anggota keluarga yang sakit, yang turut mengalami pergumulan karena merawat orang tua, atau yang turut bersedih karena orang-orang yang ia kasihi menghadapi persoalan, atau bahkan keluarga demi keluarga yang saat ini sedang isolasi mandiri. Mari kita datang kepadanya, memberikan penguatan dan penghiburan. Terlebih dari itu, kuatkan imannya agar ia tetap fokus kepada Tuhan, sehingga pengharapan dan langkahnya tidak keluar dari kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya kami ditolong menjadi orang yang mengasihi mereka yang terabaikan oleh sesamanya. Sehingga kami dimampukan untuk hadir, menguatkan hati dan iman mereka. Dan kehidupan mereka boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, persembahan dapat disampaikan melalui nomor rekening gereja yang tertera dalam warta jemaat.
Kita akan mengakhiri persekutuan kita dan kembali pada kehidupan sehari-hari. Mari kita dengan berani menjalani hidup dan menjadikan Tuhan sebagai penuntun kita. Nyalakan suluh rahmat-Nya bagi sesama kita. Jadilah perantara kasih-Nya. Jadilah berkat bagi saudara-saudara kita. Terlebih bagi mereka yang sedang berjuang dalam jalan-jalan terjal hidupnya. Nyalakan suluh rahmat-Nya. Rahmat Bapa terus percaya di menara yang tetap. Kita di pantai menjaga suluh bagi laut gelap. Nyalakan suluh rahmat-Nya, pancarkan gelap-gelap, agar yang dalam bencana tidak jadi tenggelam. Kegelapan dosa berkuasa, topan hidup menghembur. Terdengar jeritan jiwa dalam ombak mendahului. Nyalakan suluh rahmat-Nya, pancarkan gelap-gelap, agar yang dalam bencana tidak jadi tenggelam. Nyala suluh-Mu, tinggikan bagi yang hampir lemas. Tunjukkan keselamatan, tolong jiwanya segera. Nyalakan suluh rahmat-Nya, pancarkan gelap-gelap, agar yang dalam bencana tidak jadi tenggelam. Sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan kita. Kami bersaksi bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, undurlah dalam damai sejahtera. Jadilah umat Tuhan yang mengasihi mereka yang terabaikan. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.